syarat-syarat ibadah puasa seseorang itu akan menjadi sah. Nah, sebagaimana kalau kita menjalankan satu kegiatan ibadah itu bisa dikatakan sah kalau ada syarat-syarat yang ada di dalamnya. Kalau kita tidak menjalankan syaratnya, maka bisa tidak dikatakan sah. Alhamdulillah alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk kita kepada episode syarat-syarat sahnya ibadah puasa. Apa kira-kira syarat-syarat ibadah puasa tersebut? Syarat-syarat ibadah puasa seseorang itu akan menjadi sah. Sebagaimana kalau kita menjalankan satu kegiatan ibadah itu bisa dikatakan sah kalau ada syarat-syarat yang ada di dalamnya. Kalau kita tidak menjalankan syaratnya, maka bisa tidak dikatakan sah. Syarat sahnya puasa seseorang ini bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Di antaranya satu adalah seorang Islam atau Muslim. Yang pertama adalah Muslim. Sehingga puasa tidak sah kalau dijalankan oleh orang kafir. Karena juga banyak orang-orang kafir di luar Islam ketika datang bulan Ramadan, mereka pun juga menjalankan ibadah puasa. Karena mereka ikut berempati kepada orang-orang Islam. Kenapa orang Islam bisa puasa, kita tidak? Sehingga mereka pun juga ikut berpuasa. Apakah puasa yang dijalankan oleh mereka itu sah? Tidak sah. Ya, tidak sah kalau puasa dijalankan oleh orang kafir, karena ibadah puasa itu membutuhkan niat. Sedangkan niat tidak sah kalau dilakukan oleh orang bukan orang Muslim. Walaupun dia orang kafir fasih ya di dalam dia berniat, tapi karena dia yang melafadzkan dan yang meniatkan adalah bukan seorang Muslim, maka tidak sah. Itu syarat sah yang pertama. Syarat sah yang kedua adalah orang yang berakal atau aqil. Sehingga tidak sah puasa dari orang yang selain orang yang berakal. Seperti misalnya orang yang gila. Orang gila tidak sah dia berpuasa. Atau orang yang hilang ingatan karena mabuk misalnya. Atau karena pingsan misalnya sepanjang hari. Pingsan yang sepanjang hari. Maka itu bisa dikatakan tidak sah puasanya. Karena syarat sahnya adalah dia adalah harus merupakan orang yang berakal. Atau profilnya adalah seorang yang berakal ketika dia berpuasa. Yang ketiga adalah seseorang yang suci dari haid dan nifas untuk perempuan. Untuk perempuan suci dari haid dan nifas sepanjang hari. Sehingga dikatakan di dalam fikih itu adalah tidak sah puasa buat wanita yang haid dan nifas. Kalau ada orang haid dan nifas di tengah-tengah siang hari bulan puasa, datang haidnya, lalu tetap perempuan itu menjalankan ibadah puasa, apakah sah puasanya? Tidak sah. Wajib dia batalkan. Wajib dia batalkan walau cuma seteguk air. Wajib dia batalkan dari orang yang haid ataupun nifas tersebut. Bahkan haram kalau sampai orang yang tengah dia mengalami haid ataupun nifas menjalankan ibadah puasa. Tidak boleh. Haram hukumnya. Yang keempat adalah mengetahui seseorang itu adalah orang yang tahu bahwa hari itu adalah hari yang sah untuk dilakukan ibadah puasa. Maknanya apa? Maksudnya dia tahu bahwa hari-hari itu adalah bukan hari yang diharamkan untuk berpuasa. Sebab ada sebagian orang yang juga nggak tahu, ternyata mereka juga berpuasa di tanggal 1 Syawal. Ternyata mereka juga berpuasa di tanggal 12 Dzulhijjah, hari tasyrik. Ternyata mereka masih berpuasa di tanggal 17 Sya'ban. Berpuasa mereka, tapi bukan puasa qadha, puasa sunnah. Yang sebelumnya mereka belum pernah berpuasa, tapi ingin mendekati Ramadan, mereka melatih diri untuk berpuasa sunnah. Haram hukumnya dan tidak sah puasanya. Tidak sah puasanya. Maksudnya mereka yang tahu akan hari itu adalah hari yang sah untuk dilakukan berpuasa atau hari yang boleh dilakukan untuk berpuasa, maknanya dia tahu bahwa hari itu adalah bukan hari yang diharamkan untuk berpuasa. Seperti pada hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, termasuk juga hari raya tasyrik dan lain sebagainya. Jika terpenuhi pada dirinya pada syarat-syarat di atas, maka kemudian sah puasanya. Sah puasanya. Dia seorang muslim, seorang yang berakal,
dia seorang yang suci dari haid dan nifas, dan dia adalah orang yang tahu bahwa hari-hari itu adalah hari yang diperbolehkan untuk, atau hari-hari yang sah digunakan untuk berpuasa. Itulah syarat-syarat sahnya puasa. Ada juga syarat-syarat wajibnya puasa, beda. Ada syarat-syarat sahnya puasa, ada syarat-syarat wajibnya puasa. Nah, syarat-syarat wajibnya puasa di bulan Ramadan, seorang muslim, kata alim ulama, itu dibebankan kewajiban berpuasa, wajib dia berpuasa di bulan Ramadan bila terkumpul adanya syarat-syarat berikut ini. Syarat-syarat wajibnya, yang pertama adalah sama dengan yang pertama, yaitu Islam. Dia adalah seorang yang muslim. Wajib setiap muslim menunaikan ibadah puasa Ramadan, wajib. Dan tidak diwajibkan atas orang kafir asli. Beda dengan kafir murtad. Kalau kafir murtad, dia tidak boleh berpuasa, haram dia berpuasa. Tapi nanti setelah dia kembali Islam, misalnya setelah 5 tahun dia murtad, dia kembali Islam, dia wajib mengqadai puasa Ramadan selama 5 tahun. Misalnya setelah 50 tahun dia baru tahu bahwa akan kebenaran Islam, dia kembali ke dalam agama Islam, maka dia wajib mengqadai puasa selama 50 tahun. Itu buat orang murtad yang tadinya Islam, keluar dari Islam menjadi murtad. Wal'iyadzubillah. Karena orang murtad ini wajib dibunuh, tapi yang membunuh bukan rakyat biasa. Pemerintah yang berkuasa, pemerintah Islam yang berkuasa di dalam undang-undang Islam wajib membunuh yang sebelumnya diminta istitabah dulu, diminta taubatnya dulu, bila tidak mau maka wajib dibunuh. Tapi orang kafir asli tidak wajib berpuasa. Beda dengan orang Islam. Orang Islam wajib berpuasa. Ya, jika kemudian nanti orang kafir asli tersebut masuk Islam, bagaimana Ustadz? Tidak wajib mengqadha. Orang kafir tidak wajib mengqadha puasanya. Loh, selama 25 tahun dia masih kafir dulu. Nah, kali ini dia masuk Islam dan dia baru tahu kalau Ramadan adalah wajib puasa. Apakah wajib diqadha selama dia kafir? Tidak wajib diqadha. Tapi jika nanti dia mungkin mengqadhanya, maka hukumnya sunnah. Maka hukumnya menjadi sunnah. Ya, bukan lagi boleh, maka sunnah hukumnya. Lain halnya dengan orang murtad, dia wajib mengqadha Ramadan yang dia tinggalkan selama dia murtad. Seandainya dia murtad 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun, sekian tahun, maka dia wajib qadha selama dia murtad. Ya, selama 5 tahun, murtad selama 5 tahun, wajib diqadha selama 5 tahun. Selama 10 tahun dia murtad, wajib qadha selama 10 tahun. Dia murtad selama 50 tahun, wajib dia qadha selama 50 tahun. Itu yang pertama. Jadi syarat wajibnya puasa adalah dia seorang muslim. Dan yang kedua adalah baligh. Seseorang yang baligh, maka tidak diwajibkan atas anak kecil. Biasanya di dalam terjemahan-terjemahan kitab fikih itu adalah akil baligh. Akil adalah orang berakal. Baligh adalah orang yang dewasa. Maka tidak diwajibkan puasa Ramadan atas anak kecil. Walaupun demikian, walaupun misalnya anak tersebut misalnya dia berpuasa, wajib orang tuanya atau walinya menyuruh dia berpuasa ketika sudah genap 7 tahun. Sama seperti halnya dengan sholat. Ketika anak itu sudah genap usia 7 tahun, jalan tahun ke-8, ada mengatakan jalan tahun ke-7, maka wajib orang tuanya memerintahkan anaknya untuk sholat sekaligus juga untuk puasa. Walaupun belum wajib puasa, belum wajib sholat, ya. Dan wajib dipukul kalau tidak menunaikan berpuasa di umur yang sudah genap 10 tahun. Dan wajib dipukul oleh orang tuanya atau walinya ketika dia sudah genap usia 10 tahun. Tapi memukulnya tidak boleh sampai memar, tidak boleh sampai melukai, tidak boleh sampai mencidrai. Dan cara memukulnya pula juga diajarkan oleh syariat. Tidak boleh dengan mengangkat tangannya hingga sampai kemudian anak tersebut kesakitan, bahkan kemudian sampai menangis. Tidak boleh. Cukup dipukul dengan pukulan yang ringan saja. Itu pun dengan kayu siwak. Ya, dipukul sedikit saja. Nah, untuk diperingatkan. Nah, itu ada kewajiban dari orang tua untuk mengingatkan anaknya. Ada sebagian mungkin ibu-ibu atau ayah, kan anak belum wajib Ustadz sholat, belum wajib Ustadz puasa, belum wajib, tapi engkau diwajibkan oleh Allah Ta'ala, diwajibkan oleh syariat agama untuk memerintahkan anaknya sholat, anaknya berpuasa di usia yang sudah genap 7 tahun. Yang ketiga adalah istita'ah. Apa istita'ah? Istita'ah adalah kemampuan untuk berpuasa. Maknanya seorang hamba
ketika dia mampu menunaikan ibadah puasa tanpa ada kesulitan. Maksudnya kesulitan di sini kesulitan yang besar, ya. Tidak wajib buat orang tua seperti misalnya dia jompo, orang tua yang sangat di usia lanjut, nggak wajib dia berpuasa, nggak ada istita'ah. Atau baik itu laki-laki ataupun perempuan, atau mereka yang secara fisik tidak mampu berpuasa. Misal, maaf, dia adalah orang yang mungkin secara fisik tidak mampu berpuasa, ya. Misalnya dia dalam kondisi yang sangat sakit, atau mungkin dia dalam kondisi yang perlu dirawat di rumah sakit, gak mampu dia untuk berpuasa, maka tidak ada kewajiban dia untuk berpuasa, gitu ya. Begitu pula wajib atas orang, begitu pula tidak wajib, begitu pula tidak wajib atas wanita yang haid dan nifas, karena mereka juga tergolong orang yang tidak mampu secara syarak melakukan ibadah puasa, karena memang secara syarak orang tersebut adalah tidak ada istita'ah melakukan ibadah puasa dalam sudut pandang syarak, bukan dalam sudut pandang pribadi. Dalam sudut pandang pribadi, wanita yang haid nifas masih segar bugar, kuat dia berpuasa. Tapi syariat yang melarang dia puasa, dia nggak boleh puasa, dia nggak boleh berpuasa. Karena itulah kemudian syariat melarang wanita yang haid dan nifas untuk berpuasa. Akan tetapi wajib buat wanita yang haid dan wanita yang nifas untuk mengqadha puasanya setelah nanti dia suci di luar Ramadan. Berbeda dengan sholat. Kata Sayyidatina Aisyah, kunna nu'maru biqadha'is shaumi wala nu'maru biqadha'is shalah. Kami kalangan wanita, ya, itu diperintahkan oleh agama untuk mengqadha puasa. Kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Jadi kalau wanita haid nifas tidak boleh mengqadha salat. Bahkan ada yang mengatakan kalau mengqadha pun haram dan tidak sah qadhanya. Lalu yang keempat adalah sehat badannya. Sehat badan wanita, sehat badan seseorang hamba Allah Ta'ala tersebut, sehingga tidak wajib ibadah puasa dilakukan oleh orang yang sakit, sekiranya dia kalau berpuasa menyebabkan bertambah parah sakitnya atau bertambah lama sembuhnya. Nah, sekian lama, bisa mungkin kesembuhannya bisa 7 hari, ini mungkin bisa sampai 17 hari, mungkin 2 minggu, mungkin sekian bulan. Kalau dia berpuasa akan semakin lelah, atau mungkin akan semakin sulit. Kesulitan itu akan semakin, penyakit itu akan sulit untuk diatasi karena dia berpuasa. Nah, walaupun dia mampu di masa yang akan datang, misalnya kalau mungkin dia sudah sembuh, dia mampu menjalankan ibadah puasa dengan mengqadhanya. Seperti misalnya demam yang parah, atau dia terkena penyakit tipes, dia nggak boleh berpuasa. Dia harus bed rest, dia harus makan makanan yang sehat, ya, yang bervitamin, menguatkan, menyegarkan tubuhnya, dan mana dia harus meminum obat dari dokter. Nanti begitu nanti dia sehat, wajib dia qadha puasanya. Nah, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah orang yang mukim, tidak musafir. Boleh dikatakan dia adalah orang yang mukim, dia bukan orang musafir. Bagi orang musafir tidak diwajibkan untuk berpuasa, bahkan dia diperbolehkan berbuka puasa dengan syarat. Orang musafir, bolehkah dia berbuka puasa, Ustaz? Boleh orang musafir berbuka puasa, tapi dengan syarat. Satu, syaratnya jarak bepergiannya tidak kurang dari 2 marhalah atau marhalatain, 84 kilo atau 96 kilo dalam mazhab Hanafi. Jarak marhalahnya yang dia tempuh adalah 84 kilo. Misalnya dia ingin berjalan menuju Jakarta, dari Solo menuju Jakarta, atau dari Surakarta ingin ke Surabaya misalnya, di atas 2 marhalah itu, ya. Kemudian yang kedua, kepergiannya adalah merupakan kepergian yang mubah. Misalnya dia ingin pergi ke Jakarta hanya untuk bersama dengan keluarganya, atau pepergiannya adalah kepergian yang sifatnya sunnah. Misalnya ingin silaturahmi, atau ingin menjemput orang pulang dari umrah, atau karena ingin menjenguk orang sakit di Jakarta dari kerabatnya atau teman sahabatnya, bukan karena kepentingan maksiat. Misalnya, maaf, karena ingin menonton bola, karena kebanyakan orang pemain bola saat ini adalah nampak lututnya, nah, bahkan menggunakan celana sampai di atas lutut hingga kelihatan auratnya, sehingga kalau sampai kemudian dia melihat hanya sekadar semata-mata ingin menonton
bola, atau maaf ingin melihat artis, atau ingin menonton idolanya, yang dimana itu adalah orang-orang yang terbuka auratnya, jelas itu adalah hal ehwal yang dilarang di dalam agama dan tidak boleh menjalankan rukhsah. Gak boleh dia menjalankan keringanan, dia tetap harus berpuasa. Kepergiannya adalah hanya untuk kepentingan paling tidak adalah mubah, seperti berdagang, tijarah misalnya, boleh. Ya. Yang ketiga, keluar dari tempat tinggalnya sebelum terbit fajar. Jadi keluar dari batas kota itu sebelum terbit fajar. Kalau dari batas kota Solo ini, kita keluar dari batas Gapura kota Solo itu sebelum datangnya waktu subuh. Sebelum datangnya waktu subuh. Kalau dia berangkat menuju keluar kota, walaupun jaraknya 2 marhalah, kepergiannya adalah untuk kepergian yang sunnah, bahkan untuk silaturahmi dan lain-lain, untuk berziarah misalnya. Tapi kepergiannya setelah terbitnya fajar, setelah datangnya waktu subuh, bahkan setelah terbitnya matahari, bahkan jam 7 pagi, jam 8 pagi, maka bagaimana? Dia tetap tidak boleh berbuka, nggak boleh membatalkan puasanya. Walaupun jarak perjalanannya sampai melebihi 2 marhalah sekalipun. Jadi tetap dia wajib berpuasa, kecuali sampai di tengah perjalanan dia sakit, dia mabuk jalan, atau dia dalam keadaan yang sangat betul-betul nggak kuat dia, dan dia harus terpaksa berbuka puasa di tengah perjalanan, di bus, atau di atas kereta api, atau di atas kendaraannya, ya monggo silakan dia boleh untuk berbuka, nanti diqadha. Tapi kalau tidak ada masalah apa-apa, tiba-tiba dia berbuka, haram. Kenapa? Karena dia keluar daripada batas kotanya setelah terbitnya fajar atau setelah terbitnya subuh, bahkan setelah munculnya matahari, nggak boleh. Wajib bagi musafir untuk mengqadha di hari-hari yang dia tinggalkan selama bepergian setelah bulan Ramadan kalau tidak menjalankan 3 syarat di atas. 3 syarat di atas. Jarak bepergiannya mungkin di bawah 2 marhalah, atau kepergiannya adalah untuk kepentingan maksiat, ya, bukan yang mubah, minimal mubah. Bahkan kemudian dia keluar dari batas kotanya setelah terbitnya matahari. Nah, hal seperti ini adalah tidak diperkenankan, dia tetap wajib menjalankan ibadah puasa. Saya kira itulah yang dikatakan syarat-syarat wajibnya puasa. Jadi dibedakan antara syarat sahnya puasa dan syarat wajibnya seseorang dia berpuasa. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, diberikan kekuatan oleh Allah ta'ala untuk mengamalkan ilmu ini di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka ingin menggapai ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, ingin mencari ilmu yang nafi', ilmu yang manfaat. Harapan kita adalah kita dibangkitkan oleh Allah ta'ala kelak di hari kiamat, dan digolongkan termasuk dari golongan kaum ulama al-amilin wal awliya'is salihin, bersama dengan sayyidil mursalin wa khulafaihir rasyidin wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin, dan digolongkan kita termasuk daripada orang-orang min ahlil jannah bighairi hisab min ghairi sabqi adzabin wala itab, dibangkitkan bersama dengan mereka para ulama dalam naungan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.